Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Gempa bumi dengan skala yang besar sering terjadi pada tahun-tahun terakhir ini. Banyak korban jiwa karenanya, kerugian materi juga tak sedikit. Bahkan kehidupan masyarakat yang menjadi korban juga terlihat memprihatinkan. Namun benarkah seringnya terjadi gempa bumi pertanda semakin dekatnya kiamat? Nah, berikut ulasannya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat hingga ilmu itu diangkat. Waktu semakin pendek, banyak gempa bumi, fitnah merajalela dan banyak terjadi al-haraj." Sahabat bertanya, "Apa itu al-haraj?" Beliau menjawab, pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam ayat Al-Quran mengungkap mengenai bumi yang berguncang. Jangan berbuat demikian apabila bumi diguncangkan berturut-turut. Surah Al-Fajr ayat 21. Dari ayat tersebut bisa dijelaskan bahwa ketika kiamat tiba, bumi akan diguncangkan dengan sangat dahsyat dan bertubi-tubi. Gunung-gunung diangkat dengan satu angkatan lalu diempaskan hingga bumi terbelah. Sesungguhnya banyaknya gempa bumi di zaman yang sudah tua ini telah jauh-jauh hari diberitakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, yaitu saat beliau hidup di tengah-tengah padang pasir yang tak seorang pun menguasai peta gempa bumi, bahwa di akhir zaman akan banyak terjadi gempa bumi, dan beliau mengaitkan fenomena alam tersebut dengan semakin dekatnya hari kehancuran alam semesta atau kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dihilangkannya ilmu dan banyaknya gempa bumi." Hadis riwayat Bukhari nomor 978. Dalam Musnad Imam Ahmad, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, di antaranya Salama bin Nufail perawai hadis ini. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang di antara isinya, sebelum terjadinya kiamat akan terjadi kematian-kematian yang mengerikan, dan sesudahnya akan terjadi tahun-tahun gempa bumi. Sesungguhnya di antara bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada kita, yakni umat muslim, Dia memberikan petunjuk akan dekatnya kiamat. Sedangkan hari kiamat tidak datang kecuali dengan tiba-tiba dan sangat mengejutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka tidak menunggu kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya." Quran Surah Al-Zukhruf ayat 66. Ayat di atas menceritakan kondisi orang ateis dan orang yang lalai dari Allah dan ayat-ayatnya. Berbeda dengan orang beriman, ia selalu waspada terhadap azab akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu wahai musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran." Quran Surah Al-Zumar ayat 9. Sungguh beruntung orang-orang yang konsen menyiapkan bekal untuk menghadapi kiamat. Dan sekali lagi, kematian adalah kiamat personal bagi tiap orang. Oleh Rasulullah, orang yang paling baik bekalnya menghadapi kematian, menghadapi kiamat, dialah mukmin yang paling cerdas. Mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu sebelum turun kepada mereka. Mereka itulah yang termasuk mukmin yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi dan Tabrani. Sahabat beriman, gempa-gempa ini mengingatkan kita pada kematian demikian dekat dan bisa datang kepada kita kapan saja. Ya, juga sepatutnya mengikis habis kesombongan kita, karena bangunan setinggi dan sekokoh apapun bisa luluh lantak oleh guncangan gempa jika Allah menghendaki. Sesungguhnya asap Allah ketika menimpa sekelompok masyarakat, maka asap ini mencakup orang baik dan orang bejat, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan.
Semuanya sama-sama mendapatkan hukuman, bahkan termasuk makhluk yang tak bisa memiliki dosa dan kesalahan, semacam anak-anak dan binatang sekalipun, mereka turut merasakannya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan pada umatku, maka Allah akan menimpakan azabnya secara merata. Aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah di antara mereka saat itu ada orang-orang soleh? Beliau bersabda, benar. Ummu Salamah kembali bertanya, lalu apa yang akan diterima oleh orang ini? Beliau menjawab, mereka mendapatkan azab sebagaimana yang dirasakan masyarakat. Kemudian mereka menuju ampunan Allah dan ridhonya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa setiap musibah yang menimpa manusia disebabkan perbuatan maksiat yang pernah mereka lakukan. Allah berfirman, setiap musibah yang menimpa kalian disebabkan perbuatan tangan kalian. Dan Allah memberi ampunan terhadap banyak dosa. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Allah juga menceritakan kepada umat sebelum kita, masing-masing kami azab disebabkan dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami kirimi angin kencang. Di antara mereka ada yang dimusnahkan dengan teriakan yang sangat pekat. Ada yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidaklah menzalimi mereka. Namun mereka yang bersikap zalim pada diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Ankabut ayat 40. Ibnul Qayyim menjelaskan, terkadang Allah memerintahkan bumi untuk bergetar, sehingga terjadilah gempa bumi yang besar, sehingga manusia pada takut, resah, kembali bertaubat, meninggalkan maksiat dan tunduk dan menyesal. Sebagaimana yang ditegaskan sebagian sahabat ketika terjadi gempa bumi, beliau menyatakan, sesungguhnya Tuhan kalian menegur kalian. Hal yang semisal juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, jika harta rampasan perang dijadikan kas negara, tidak lagi diberikan kepada orang yang ikut perang. Amanah dijadikan rebutan, jatah zakat dikurangi, selain ilmu agama banyak dipelajari, lelaki taat kepada wanita dan memperbudak ibunya. Orang lebih dekat kepada temannya dan menjauh dari ayahnya. Banyak teriakan di masjid, yang memimpin kabilah adalah orang yang bejat atau fasik. Yang memimpin masyarakat orang yang rendah agamanya. Orang dimuliakan karena ditakuti pengaruh buruknya. Para penyanyi wanita tampil di permukaan, khamar diminum, dan generasi terakhir melaknat generasi pertama atau sahabat. Mereka bersiaplah ketika itu dengan adanya angin merah, gempa bumi, manusia ditenggelamkan, manusia diganti wajahnya, dilempari batu dari atas, dan berbagai tanda kekuasaan Allah atau musibah yang terus menerus. Seperti ikatan biji tasbih yang putus talinya, maka biji ini akan lepas satu persatu. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah, dan ingatlah firman Allah. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu dan dari bawah kakimu, dan dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya, dan kaummu mendustakannya azab padahal azab itu benar adanya. Katakanlah, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu. Untuk setiap berita yang dibawa oleh Rasul-Rasul ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui. Quran Surah Al-An'am 65 hingga 67. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kehilafan mohon dimaafkan. Mari membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.